Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang kita semua. Terima kasih Dokter Arif. Ya. Sahabat saya di ID ya. Ini saya mengikuti Dokter Arif ini sekarang di wilayah sebagai anggota MKIK. Ya. Dan salam pada Bapak Hanin, Ketua Kasmaji, pada teman-teman sekalian, dan tadi ada Prof. Ari ya, promotor saya Dok. Kemudian juga seluruh peserta webinar Kasmaji yang diadakan inisiasinya Mas Jen ya, spektakuler sekali. Masih di 800 peserta ya, insya Allah ini nanti sampai 5 seri ke depan. Mohon izin saya share screen untuk materi di lanjutan di siang hari ini, yaitu dengan topik atau membawakan judul komunikasi efektif bagi tenaga medis, para medis, dan pasien. Jadi disampaikan oleh Dr. Arif Budi Satria memang menjadi satu keprihatinan bersama bahwa pada masa pandemi yang kemarin itu banyak sekali, nggak hanya tenaga medis, dokter sebenarnya juga di para medis dan juga masyarakat umum mestinya. Nah, menjadi hal yang sangat kita harus bisa sikapi bersama, kaitan komunikasi di antara ketiga hal yang memang sebenarnya sama-sama itu yang diperangi adalah penyakit. Dalam kaitan di sini, masa pandemi COVID adalah penyebaran atau penularannya. Oleh karena itu, di sesi yang baik ini, di mana komunikasi itu menjadi penting, saya sampaikan ini teamwork yang mungkin pernah beberapa kali ada yang menyampaikan bahwa itu benar semuanya, tapi ternyata tidak bisa nyambung. Ya. Yang jelas ini seperti yang disampaikan Lomeng Dictionary, upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, dan menyampaikan informasi, segala macam informasi agar bisa diketahui dan dipahami orang lain, itulah definisi komunikasi. Komunikasi menjadi efektif apabila, ini untuk poin, jelas, terbuka, apa yang disampaikan itu harus semuanya itu disampaikan sudah terbuka, dan lisan bisa tertulis juga sebenarnya. Terjadi dua arah, responsif bersambung, dan ini yang kata terakhir inilah yang memang menjadi bumerang di awal pandemi COVID kita alami bersama, itu adanya ketidakjujuran dari masyarakat yang mungkin merasa takut apabila ketahuan atau tahu bahwa dirinya terkonfirmasi atau ada probable COVID. Menjadi tidak efektif apabila itu bertele-tele ya, pasif, antagonis, ada hal yang disembunyikan, kadang nggak jelas itu nonverbal, satu arah, tidak adanya responsivitas dan tidak selaras, dan terus terang ada hal yang memang menjadi satu kondisi tidak jujur, itu ada ketidakterusterangan. Oleh karena itu, dari dua bagian ini, ada dua tabel ini ya, kita harus bisa yang mungkin ya, ini bagi masing-masing mungkin dari saya juga sendiri untuk memahami atau menjadi renungan, apakah selama ini kita sebagai tenaga medis, tenaga paramedis itu, dan juga bagi para pasien, terutama kadang-kala pasien itu tidak mesti dari si pasiennya, bisa dari keluarga pasien dan hal yang memang menjadi perwalian atau wakil dari pasiennya itu sendiri. Sehingga sebenarnya dari ciri-ciri komunikasi yang saya sampaikan ya, kita pilih harus efektif itu menjadikan satu hal yang baik dalam pelayanan kesehatan. Nah, fondasi dan pilar kompetensi di sini di slide ini saya menyampaikan kembali mungkin bagi diri saya sendiri dan teman-teman sekalian, bagi tenaga medis maupun para medis ya, ini adalah fondasi. Fondasi yang memperkokoh pilar-pilar dalam kita mendapatkan kompetensi ini. Komunikasi yang efektif, yang bagaimana? Di mana ini mampu menggali dan bertukar informasi. Tidak ada namanya antara pemberi layanan kesehatan dalam hal ini medis, paramedis itu lebih tinggi atau mempunyai kedudukan yang lebih hebat daripada si pasiennya. Dalam kaitannya kita memerangi hal yang sama, yaitu penyakit yang dialami oleh pasien, ini harus ada. Untuk menggali, bertukar informasi, baik verbal maupun non-verbal dengan teman sejawat, tenaga kesehatan lain, bahkan bagi pasien dan anggota keluarga.
Dari sinilah sehingga menyelaraskan adanya dua hal yang menjadi hal yang baku. Di mana kalau di slide ini menyampaikan adanya profesionalisme seorang dokter dalam bekerja itu dianggap mempunyai kualitas yang tinggi itu tidak serta-merta hanya dari ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ya, saya memposisikan kadang-kadang kita itu kalau bisa sebagai seorang tenaga medis itu juga memposisikan apabila menjadi seorang pasien. Bila pasien itu saya, apa yang mau kita dapatkan dari seorang dokter atau tenaga medis yang memberikan layanan kesehatannya pada kita? Ya memang ini menjadi hal yang sangat pokok, ilmu pengetahuan, keterampilan, proses berpikir ini faktor yang berpengaruh agar kualitas profesional kedokteran itu tinggi. Tapi untuk bisa memuaskan pasien, ternyata yang berpengaruh itu bukan hal yang tadi. Komunikasi, kemudian sikap dasar, attitude tadi disampaikan di penjelasannya Prof. Ari dan Dr. Zen ya, ternyata adanya keberhasilan dalam memberikan layanan kesehatan itu apabila komunikasi ini sudah berjalan dengan baik dan bisa diterima dari yang memberikan komunikasi atau memberikan informasinya itu ya dalam kaitan di sini ya informasi edukasi itu dari dokter maupun tenaga medisnya itu tersampaikan dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh pasien. Di era JKN ya ini tadi disampaikan juga ya ini mungkin harus saya sampaikan sebagai perwakilan dari kendali mutu dan kendali biaya di BPJS mungkin dalam hal ini saya mewakili Solo ya, Solo Raya. Ternyata keberhasilan itu memang komunikasi di antara tenaga medisnya sendiri, kemudian berkomunikasi juga dari tenaga medis itu bisa kepada pasien tadi. Nah, dua agenda tadi saya singgung sekaitan dengan agenda itu pasien datang ke dokter itu mesti mempunyai masalah ya. Mesti akan ada pertanyaan yang sebaik mungkin itu bisa dijawab atau bisa diselaraskan. Agenda ini adalah dengan dokter melakukan wawancara, pemeriksaan fisik, penunjang. Di awal itu bukan langsung bisa mengobati pasiennya. Kita harus sampaikan bahwa apa yang dilakukan dari sejak mewawancarai dengan anamnesa ya bahasa medisnya itu, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, bahkan di pemeriksaan penunjang, itu untuk bisa menyampaikan bahwa harus pasti dulu sakitnya pasien itu apa. Nah ini terombang-ambing di masalah COVID kemarin itu belum sampai tegak, akhirnya ada problem gap informasinya itu apakah saya ini di COVID kan, dok? Dan apabila itu ternyata saluran informasinya tidak tepat, tidak langsung kepada dokter atau tim pemberi layanan kesehatannya, yang terjadi di media sosial, yang terjadi informasi yang akhirnya tidak akan pernah terselesaikan karena tidak pernah ada jawaban yang pasti. Nah, agenda dokter ini nih, kemudian agenda pasien ya, harapan, perasaan, kecemasan, segala hal yang berkaitan dengan permasalahannya itu terintegrasi, tegaklah diagnosanya, benarlah kita dalam memberikan pengobatannya. Dan yang saya sampaikan di sini pengobatan itu tidak hanya permasalahan dengan obat. Di sini dalam memberikan hal setelah kita itu menterapi itu ada yang namanya terapi yang non medikamentosa maupun terapi medikamentosa. Ya ini harus disepakati juga bahwa apakah setiap orang atau pasien yang datang ke dokter itu mesti harus dikasih obat? Ya belum tentu. Nah ini menjadi satu hal yang memang harus bisa diselaraskan, di mana kalau memang Indonesia mau menjadi sehat itu mestinya promotif dan preventif ini menjadi agenda yang harus segera dan harusnya sudah dilaksanakan. Mungkin kemarin itu yang menjadi problem utama saat stunting dan lain sebagainya tadi. Hierarki praktek kedokteran ya, dokter, nakes, tenaga non-nakes, pasien. Lah ini menekankan ini di sejarahnya itu komunikasi itu memang satu arah seperti ini. Moso borong kalau orang Jawa bilang ya. Pasien datang ke dokternya itu, dok, terserah dokter mau ngapakan saya, yang penting saya bisa sehat. Lah, padahal sehat itu adalah tujuan akhir. Yang diberikan dokter pada pasiennya adalah suatu proses upaya. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan, inspanning verbintenis bukannya resultan verbintenis. Karena kalau terjebak di resultan, ya hasil yang diminta dari pasien itu, kita itu seorang dokter dan tenaga medis, paramedis itu bukan menjadi
hal yang tujuan akhirnya. Itu semuanya kembali pada pemilik kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini menekankan komunikasi, kalau ternyata sudah masuk borong seperti dulu itu istilah medisnya itu adalah patrialistik, ini sudah tidak zamannya lagi ya. Pendekatan ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Adanya keseimbangan, kedudukan yang sama antara si dokter, tenaga medis dan pasien itu mestinya sudah semakin baik lagi yang terjadi di Indonesia ini. Nah, model kolaboratif ya, kolaborasi antara tenaga medis, paramedis, pasien dan anggota keluarganya, ini terlihat di slide ini. Nakes dan tenaga non-nakes ini menjadi satu tenaga medis, ditekankan komunikasi yang dua arah, tapi ternyata kalau model kolaboratif yang tipe pertama ini masih menempatkan tenaga medis pada posisi yang utama. Memang tidak bisa kita pungkiri masih seperti ini yang terjadi di masyarakat. Yang paling ideal adalah pasien center seperti di model kolaboratif tipe kedua ini. Di mana memang utama yang akan dilaksanakan ini ya, tenaga medis, nakes, tenaga non-nakes itu mempunyai pusat atau pemberi pelayanan ini bekerja sama untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan pasien. Pasien safety, ini intinya dari situ kalau sudah sampai ke ranah pemberian pelayanan kesehatan. Tidak ada pemberi pelayanan kesehatan yang dominan, semuanya itu berkolaborasi untuk kebaikan dan kepentingan dari pasiennya. Nah, sehingga ya ini tadi komunikasi tenaga medis, pasien dan keluarga itu akan menjadi baik ya, akan berhasil itu outcome-nya itu apabila pasien merasa penjelasan yang didapatkan itu sesuai dengan tujuan dia berobat. Pasien memahami konsekuensi dari penyakit yang dideritanya. Pasien merasa tenaga medis itu mendengarkan keluhannya dan akhirnya dia mau bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa? Dalam hal upaya pengobatan kesehatan dirinya sendiri. Sehingga harapannya yang di kolom atau di tabel yang di warna merah ini tidak terjadi ya, pasien tidak mengerti keadaannya, pasien tidak diberi kesempatan berbicara dan akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan pengobatan dan memutuskan untuk melakukan pengobatan itu dari alternatif dan tidak menyelesaikan pengobatan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Dr. Arief. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.